Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena gas. Bab 1327 lelang omong kosong macam apa ini? Pukul 7 malam, Jifei membawa Li Ruoxi dan beberapa wanita ke ruang perjamuan. Qin Jie takut anak buahnya akan bentrok dengan Jifei, jadi dia sendiri yang menunggu di pintu. Bahkan saudaranya Qin Xiong tidak tahu tentang perselingkuhan Jifei Lai. Ketika dia melihat Jifei, dia buru-buru minggir dengan hormat dan memperhatikan Jifei dan yang lainnya masuk. Jifei dan kelompoknya tiba di lokasi lelang dan duduk di sudut terpencil. Xiao Jizi, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Li Ruoxi memerintahkan Jifei. Su Piaomiao dan yang lainnya semua memandang Jifei dengan senyum di wajah mereka, dengan ekspresi menggoda di wajah mereka. Li Ruoxi juga sangat bangga. Lagi pula, dia sekarang adalah seorang wanita hamil, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tunggu sebentar, Tuan Buddha, Jifei menggoda lagi. Saya tidak suka nama ini. Li Ruoxi memelototi Jifei, tapi Jifei sudah melarikan diri. Mengingat kelima wanita tersebut, Jifei memulai pekerjaannya sebagai porter, membawa minuman, makanan, dan mengantar jemput di aula. Awalnya tidak ada yang memperhatikan Jifei. Lagi pula, dia mengenakan jaket dan sangat anggun dan tampan. Namun setelah melihatnya berjalan beberapa kali, beberapa orang mulai memperhatikannya. Ruang perjamuan seperti ini adalah tempat untuk menawar dan berkomunikasi. Bukan untuk makan. Jifei jelas tidak benar. Dan itu bahkan sangat memalukan. Tentu saja, sebagian orang tidak senang dengan hal ini. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia seorang pengemis? Bagaimana dia bisa begitu tidak berbudaya? Seseorang menggerutu sesuatu, yang langsung membangkitkan kemarahan orang lain. Keluarkan orang ini, bagaimana orang ini bisa masuk? Kelihatannya seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Apakah semua penyelenggara adalah pemakan kotoran? Kutukan marah Hua Ziguo tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh aula. Dia sudah lama melihat Jifei, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang melihat semua orang mulai memarahi Jifei, memikirkan rasa hormat Qin Jie kepada Jifei di bandara, dia sengaja mengarahkan ujung tombaknya ke penyelenggara Fei Tangfu. Ada banyak orang yang tersebar di aula Fei Tang Mansion hari ini. Mereka ingin melindungi keamanan barang antik tersebut. Bagaimanapun, ini tidak bernilai sedikit uang. Sekarang, ketika mereka mendengar Hua Ziguo memarahi penyelenggara mereka, mereka langsung marah dan menoleh. Namun, saat mereka melihat Hua Ziguo menatap Jifei, kemarahan mereka secara alami terpusat pada Jifei. Seketika, dua orang yang dekat dengan Jifei berjalan mendekat dan bertanya, "Tuan, apakah Anda punya undangan?" Jifei tengah mengangkat anggur merah ketika mendengar pertanyaan itu dan secara naluriah menggelengkan kepalanya. "Tidak. Maaf, tidak ada undangan. Silakan keluar." Setelah berkata demikian, ia membuat gerakan mengajak yang dinilai cukup sopan. Hua Ziguo merasa gembira saat melihat orang-orang dari Fei Tang Mansion sudah mengusir Jifei, dan ekspresi bangga tampak di sudut mulutnya. Namun, Jifei mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak butuh undangan." Dia melirik Hua Ziguo dengan jijik. Kedua orang dari Fei Tang Mansion tidak menyangka Jifei begitu sombong, dan mereka langsung merasa tidak senang. Hua Ziguo, yang diremehkan oleh Jifei, bahkan lebih tidak senang. "Apa maksudmu? Bisakah kita masuk tanpa undangan? Jika demikian, bisakah kita mengundang semua pengemis di jalan? Tidakkah kamu setuju?" "Ya, kalian tidak boleh masuk tanpa undangan.
Hari ini kami melelang barang-barang berharga dengan harga tinggi, jadi orang luar harus dijauhkan demi keselamatan. Beberapa orang sudah mulai berteriak setuju. Orang-orang dari Fei Tang Mansion tampak tidak senang ketika mendengar ini. Memikirkan pentingnya pelelangan, mereka semua menanggapinya dengan lebih serius. Tuan, silakan keluar, jangan mempermalukan kami. Ji Fei mengangkat bibirnya dan berkata, aku diundang oleh Qin Jie. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Qin Jie. Kedua pria itu tercengang. Mereka tidak menyangka Ji Fei akan menyebut-nyebut Qin Jie. Mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka segera keluar untuk mencari Qin Jie untuk memverifikasi. Ji Fei telah kembali ke tempat duduknya dengan segelas anggur. Ketika Hua Ziguo melihat orang-orang dari Fei Tang Mansion tidak mengusir Ji Fei, dia menjadi tidak senang dan membanting tangannya ke atas meja. Aula perjamuan yang tadinya agak berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Hua Ziguo berdiri dan menatap semua orang yang hadir. Kami datang ke sini untuk menawar, tetapi Fei Tang Mansion bahkan tidak menjamin keselamatan kami. Bagaimana kami bisa menawar dengan tenang? Dalam satu kalimat, itu menyentuh hati semua orang. Mereka tahu betul bahwa lelang malam ini adalah ajang untuk mendapatkan modal. Apa yang akan mereka lakukan jika keselamatan tidak terjamin sekarang? Seketika, semua orang sepakat, usir semua orang luar. Desir, semua orang melihat ke arah Ji Fei. Orang-orang dari Fei Tang Mansion di tempat kejadian sedikit bingung. Mereka berdiri di sana, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, karena Qin Jie belum datang dan mereka tidak tahu apakah dia mengenal Ji Fei. Bagaimanapun, Qin Jie adalah tuan muda kedua dari keluarga Qin. Mereka tidak dapat bertanggung jawab jika mereka menyinggung tamunya. Wanita-wanita cantik, mari kita minum. Ji Fei berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia malah mengangkat gelas anggur merahnya dan terkekeh pada Li Ruoxi dan 5 wanita lainnya. Mengabaikan kemarahan Hua Ziguo dan lainnya, bersulang. Su Piaomiao segera tersenyum dan mengangkat gelasnya dan berteriak. Wah, suara dentingan cangkir terdengar sangat meriah. Hua Ziguo dan yang lainnya melihat ke sisi ini dan merasa seperti orang bodoh. Mereka menjadi gila dan marah seperti orang bodoh saat melihat orang lain bahagia. Bahkan keinginan Hua Ziguo untuk menyerang Ji Fei telah hilang. Adapun yang lainnya, banyak dari mereka yang terpana dengan kecantikan Li Ruoxi, Su Piaomiao dan yang lainnya, jadi bagaimana mereka bisa marah? Bahkan saat ini, mereka tidak ingin Ji Fei pergi. Jika Li Ruoxi, Su Piaomiao dan yang lainnya pergi, seluruh pesta makan malam akan terasa jauh lebih membosankan. Kami percaya pada keamanan Fei Tang Mansion. Beberapa orang berbicara langsung dan kemudian duduk. Begitu dia membuka mulutnya, sekelompok orang segera mengikutinya. Mereka semua duduk dan berhenti berbicara, meninggalkan Hua Ziguo di sana. Dia menjadi seperti orang bodoh, berdiri di sana dengan canggung. Awalnya dia ingin mengusir Ji Fei dan kemudian pergi ke Tuan Wang untuk mengambil keuntungan darinya. Tuan Wang pasti akan senang. Lagi pula, Qin Jie kehilangan muka di hadapan Tuan Wang hari ini gara-gara Ji Fei. Hasilnya adalah dia menembak kakinya sendiri, sungguh menyedihkan. Dengan wajah muram, ia berusaha mencari dukungan, tetapi tidak ada yang mendukungnya. Akhirnya, ia hanya bisa duduk dengan marah. Orang-orang di Fei Tang Mansion menghela napas lega. Meskipun mereka curiga pada Ji Fei, mereka tidak berani menyinggung perasaannya saat memikirkan Qin Jie. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar keributan di pintu, dan kemudian terlihat Tuan Wang berjalan masuk ditemani seorang lelaki tua berpakaian tang dengan bunga merah. Guru Wang berjalan di depan, tampak sangat bangga.
Meskipun lelaki tua yang menemaninya berada setengah langkah di belakang, semua orang bisa merasakan aura kuat darinya. Dia adalah Qin Xingsan, kepala Feitang Mansion. Meskipun rencana Qin Jie untuk menjemput Guru Wang hari ini gagal, Qin Xingsan tetap menghubungi Guru Wang dan pergi menjemputnya secara langsung. Bagaimanapun, Tuan Wang adalah penilai harta karun nomor 1. Dan penilaiannya sangat penting. Dia masih berharap dapat menjual lebih banyak barang berdasarkan penilaian Tuan Wang, dan kemudian meninggalkan kesan yang baik pada Ji Fei. Itulah sebabnya saya datang ke sini bersama Guru Wang. Hua Ziguo yang tertekan melihat Tuan Wang dan Qin Xingsan. Matanya berputar, dan dia membanting meja lagi. Lelang omong kosong macam apa ini? Bab 1328 Selamat datang Tuan Ledakan. Adegan itu seperti bom yang meledak lagi, dan banyak orang memandang Hua Ziguo. Cara dia membanting meja tadi cukup mendominasi, tetapi karena mereka terbius oleh pesona wanita seperti Li Ruoxi, banyak orang memilih untuk tetap diam. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia berani membanting meja di depan Tuan Wang dan Qin Xingsan. Sungguh luar biasa. Kau tahu, Qin Xingsan adalah kepala Feitang Mansion. Dia adalah orang yang akan menghentakkan kakinya di Longdu dan menakut-nakuti banyak orang sampai mati. Bagaimana dia bisa begitu sombong di depannya? Keberanian apa? Jika Qin Xingsan ingin membunuhnya, banyak orang akan bergegas mengambil tindakan. Alis Qin Xingsan berkerut, dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Guru Wang sangat gembira melihat penampilan Hua Ziguo yang sangat jantan. Terutama saat dia melihat Qin Xingsan tidak senang. Jelas tidak senang karena wajahnya ditampar, dia bahkan lebih bahagia. Mengapa pria ini begitu marah? Sengaja mulai mengipasi api. Hua Ziguo mencibir pada Qin Xingsan. Tuan Qin, kami semua menghormati Anda di dunia seni bela diri. Tetapi di dunia bisnis, tidakkah Anda menghormati kami? Qin Xingsan menahan amarahnya, bersikap tenang, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Hua, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya. Dia kenal Hua Ziguo. Dulu, grup Bihai milik Hua Ziguo pernah mengalami masalah dan diganggu oleh gangster setiap hari. Pada akhirnya, Qin Xingsan lah yang mengirim orang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang melihat dia begitu sombong, meskipun dia tidak menyukainya, dia tetap bertanya dengan sopan. Namun Hua Ziguo seakan sudah melupakan kebaikan hatinya di masa lalu, dan mencibir ke arah Qin Xingsan. Tuan Qin, kami yang datang mengikuti lelang hari ini semuanya orang kaya dan bangsawan. Tingkat keamanan lelang malam ini pasti sangat tinggi, bukan? Qin Xingsan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia segera mengangguk untuk menjawab pertanyaan ini. Direktur Hua benar, levelnya sangat tinggi, dan setiap orang yang datang memiliki undangan. Dan kami telah mengirim banyak orang dari Feitang Mansion untuk bertugas sebagai keamanan di sini. Jadi sama sekali tidak ada masalah dengan keamanan. Oh, Hua Ziguo hanya terkekeh. Jelas memperlihatkan rasa tidak percaya dan bahkan jijik. Qin Xingsan diejek dan menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Tidakkah Anda percaya, Tuan Hua? Hua Ziguo mengangkat tangannya dan menunjuk ke meja tempat Ji Fei dan teman-temannya duduk. Apakah orang-orang itu punya undangan? Desir, Qin Xingsan dan yang lainnya melihat ke arah Ji Fei. Ji Fei membelakangi Qin Xingsan, dan Qin Xingsan tidak melihat penampilan Ji Fei. Namun, Tuan Wang melihat Li Ruoxi dan Su Piaomiao sekilas. Ketika dia berada di tempat tidur dengan Zhang Xiki tadi, dia sebenarnya memiliki beberapa pikiran yang sangat kotor di benaknya. Bayangkan Zhang Xiki sebagai dua wanita tersebut. Karena cantik sekali, sekarang,
Melihat Hua Ziguo mengincar mereka, pikiran tentang ekspresi Ji Fei membuatnya sangat gembira. Ini adalah kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Mungkin kedua wanita itu, yang mengetahui kekuatannya, akan mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke pelukannya. Dia menatap Qin Xing San dan berkata, "Tuan Qin, tidak bisakah Anda meminta mereka untuk mengeluarkan undangannya?" Qin Xing San melirik murid-murid di sebelahnya dan hendak meminta mereka maju untuk meminta undangan. Tiba-tiba, seseorang maju dan berbisik, mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Tuan Muda kedua. Qin Xing San tercengang, Qin Jie mengundangnya. Qin Jie telah pergi menemui tamu yang lebih penting sekarang, jadi dia tidak ada di sini dan tidak dapat diverifikasi. Apa? Kau tidak benar-benar percaya bahwa dialah orang yang diundang Qin Jie? Melihat Qin Xing San tidak berbicara langsung, Hua Ziguo sengaja mencibir dan bertanya. Ekspresi Qin Xing San berubah dan dia tampak sedikit tidak senang. Bagaimanapun juga, bukan urusan Hua Ziguo untuk membuat keputusan, bukan. Tuan Wang melihat ini dan langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Qin, orang-orang ini kaya atau bangsawan, dan malam ini adalah masalah besar. Anda tetap harus berhati-hati." Implikasinya adalah Ji Fei dan yang lainnya bukanlah orang baik dan perlu diwaspadai. Qin Xing San juga mengetahui situasi transaksi malam ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit dan serius. Akhirnya, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, "Tuan, apakah Anda punya undangan?" Terima kasih kembali. Meskipun dia tidak melihat penampilan Ji Fei, dia melihat ketenangan Ji Fei dan 5 wanita di sekitarnya, yang semuanya sangat cantik. Bagaimana mungkin seorang pria yang dapat diterima oleh para wanita ini adalah pria biasa? Jadi dia berperilaku sangat sopan. Ji Fei meletakkan garpunya, menyeka mulutnya, berdiri dan menatap langsung ke arah Tuan Wang. "Apakah Anda punya undangan?" Guru Wang tercengang. Tanpa diduga, Ji Fei menanyainya langsung di depan umum. Ketika Qin Xing San melihat Ji Fei, otaknya menjadi kosong dan dia lupa bagaimana harus bereaksi. Kok bisa Ji Fei? Sebagai kepala Fei Tang Mansion, tentu dia tahu siapa Ji Fei, kan? Keheningannya membuat Guru Wang menjadi pusat perhatian. Tuan Wang tidak menyangka Ji Fei berani menanyainya. Dia langsung mencibir dengan tidak senang. "Apakah aku punya undangan atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu bertanya apakah kamu punya undangan atau tidak." "Oh, kenapa tidak ada hubungannya denganku?" Ji Fei bertanya sambil bercanda. "Karena identitas saya adalah undangan," Guru Wang menanggapi dengan bangga. Hua Ziguo langsung setuju. Tuan Wang adalah penilai harta karun nomor 1 di negara naga. Dia memiliki status terhormat, merupakan suatu kehormatan bagi pihak lain untuk dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Tidakkah menurutmu begitu? Semua orang di tempat kejadian segera mengangguk, dan banyak orang bahkan memberikan tatapan menyanjung. Kehadiran Tuan Wang akan membawa kemuliaan bagi pelelangan ini. Mendengar ini, Tuan Wang menjadi semakin sombong dan memandang Ji Fei dengan jijik di dalam hatinya. Mengapa seorang pemuda harus membandingkan dirinya dengannya? "Identitasmu adalah undangan, kan?" Ji Fei tidak setuju dan membenarkannya sambil tersenyum. Tuan Wang mencibir, "Ya, identitasku adalah undangan." Di matanya, pertanyaan yang diajukan Ji Fei adalah pertanyaan bodoh. Begitu banyak orang membicarakan identitasnya, dan Ji Fei masih bertanya. Dia menanggapi dengan arogan dan nada tidak senang. "Kalau begitu, wajahku adalah undangannya." Ji Fei tiba-tiba terkekeh dan mengangkat jarinya untuk menunjuk wajahnya. "Tenang saja, tetap tenang, kepercayaan diri." Mula-mula terjadi keheningan, kemudian semua orang tertawa.
Hua Ziguo menunjuk Ji Fei dengan cara yang berlebihan. Apakah wajahmu ini terlihat seperti seorang gigolo? Ia bahkan menoleh ke arah orang-orang yang hadir. Menurutku dia memang seorang gigolo. Kalau tidak, ngapain dia bersama 5 orang wanita? Haha, semua orang mengikutinya dan tertawa. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Tuan Wang melihat Ji Fei terdiam dan mengira Ji Fei kehabisan kata-kata. Jadi dia melihat ke arah Qin Xing San dan berkata, "Tuan Qin, bolehkah saya bertanya apakah wajahnya merupakan sebuah undangan?" Dia ingin menggunakan Qin Xing San untuk menamparkan wajah Ji Fei lagi. Di matanya, sebagai seorang pemimpin sekte, Qin Xing San tidak akan memberikan muka pada semua orang, apalagi seorang pemuda. Bahkan Qin Xing San bukanlah pria yang bernafsu. Wanita di sekitar Ji Fei tidak ada apa-apanya di matanya. Jadi Ji Fei pasti akan menjauh. Namun Qin Xing San sudah berjalan cepat ke arah Ji Fei, ingin mengulurkan tangannya. Tetapi di tengah jalan, dia dengan cepat menariknya kembali, menyeka keringat di pakaian tangnya, lalu membungkus 90 derajat ke arah Ji Fei dan mengulurkan tangan kanannya. "Selamat datang, Tuan," bersambung.